sebenarnya. Itu berdasarkan keberadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Halimatus Sa'diyah. Itu adalah bahasan istri. Saya kira itu, mudah-mudahan ada yang bisa mulai dipelajari, diambil ya. Pertanyaannya dari Ibu Ori. Bagaimana cara menyikapi perbedaan mendidik anak antara suami dan istri? Misalnya suami memiliki karakter yang keras, kadang dapat menyebabkan konflik. Sementara ibu ingin semuanya perlahan-lahan, step by step. Dan doa apa yang bisa melembutkannya? Ya, dari Ibu Ori tentang perbedaan pandangan dalam mendidik. Ini saya tulis kisah ini di Inspirasi Rumah Cahaya. Ada kisah-kisah yang setelah saya tangani kasus rumah tangga. Di antaranya kisah ini, perbedaan pandangan antara suami dan istri dalam mendidik anak. Ini saya kenang betul kisah ini karena saya itu sedang siap-siap pergi dengan istri dan anak-anak saya. Sudah siap semua, tinggal keluar pintu rumah. Telepon rumah bunyi. Orang nelpon. Yang nelpon seorang suami, saya juga tidak kenal. Seorang suami yang nelpon. Suami itu sampai nangis. Apa yang dia tangisi? Perbedaan pandangan tentang mendidik anak antara dia dan istrinya. Biasanya yang nangis ke saya kan ibu-ibu. Nah, ini yang nangis kok bapak. Ya. Nah, saya duduk dengar tangis orang. Itu anak istri saya sudah siap, sudah mau keluar. Ya Pak, ya mudah-mudahan Allah berikan solusinya, mudah-mudahan Allah berikan rahmat. Gitu saya menghibur dia. Ada tahu masalahnya? Masalahnya adalah bapak ini bercerita bahwa rumah tangga kami diambang perceraian. Kenapa? Lihat masalahnya. Saya, kata suaminya, saya adalah orang yang belajar Islam, Pak. Kemudian saya sangat tidak setuju ada alat musik di rumah saya. Ini suaminya, Pak. Istri saya adalah seorang ahli pendidikan. Dan dia mengatakan saya akan belikan alat musik buat anak kita. Karena itu bagian dari pendidikan yang baik. Baik. Kemudian kata suami, saya tidak setuju. Kata istri, saya mau belikan. Kata suami, saya tidak boleh. Kata istrinya, aku tidak minta uangmu, uangku. Ya. Uang, aku tak minta uangmu. Anda tahu, gara-gara itu mau cerai mereka. Betulan. Panjang dia mengadu, saya berikan nasihat ringan. Oke Pak, kita berikan beberapa nasihat ringan. Sudah selesai panjang itu, saya tutup telepon, klak, selesai kan. Istri saya memberikan satu kode 1 jam. Anak istri saya menunggu 1 jam. 1 jam kata istri. Saya bilang mohon maaf, mudah-mudahan perjalanan kita diberkahi keluarga ini. Saya bilang kita bantu keluarga orang lain, benar keluarga kita dibantu Allah SWT. Kita pergi. Mohon maaf saya bilang. Habis bagaimana? Gitu ya. Saya putus, orang lagi sedih kan? Orang lagi sedih sekali. Baik, jadi perbedaan pandangan ini tidak sederhana kalau tidak segera diselesaikan. Karena itu harus ada selalu upaya untuk menambah ilmu bersama dan melakukan amal ketaatan bersama. 2 poin. Jadi suami istri harus punya program 2 bersama. 1 adalah mencari ilmu bersama. Bersama tidak harus selalu bersama secara fisik. Walaupun itu juga manfaat sekali waktu seperti hadir seperti hari ini suami istri itu manfaat sekali. Ya, kebersamaan itu dalam ilmu. Kadang-kadang kita bersama itu hanya jalan-jalan, ya kan, tamasya, rihlah kan. Hanya itu, kan. Yang paling pahit kan itu, jarang-jarang ketemu, sekali ketemu di depan monyet. Di kebun binatang maksud saya. Memang tidak ada yang lebih mulia yang bertemu. Boleh, bukan tidak boleh, tapi tidak ada kayak lebih mulia untuk bertemu dalam ilmu. Ya, harus ada itu. Dan karena tanpa itu tidak ada perubahan. Kan hari ini kita duduk, mudah-mudahan ada yang baru yang bisa kita dapatkan, ya kan? Bersama-sama suami istri, masya Allah. Esok kita bertemu lagi dengan izin Allah, kan begitu lagi. Kita kenaikan lagi. Terus kita naik bersama-sama. Kita bersama-sama memperbaiki. Yang kedua, amal ketaatan bersama-sama. Orang harus bareng-bareng amal ketaatannya, ya kan? Sekali lagi bersama-sama tidak selalu harus bersih secara fisik. Bersama-sama lihat kalimat hadis Rasulullah SAW. Allah merahmati. Allah merahmati.
laki-laki ya yang apa bahasanya Pak? Membangunkan istrinya dengan memercikkan air di wajahnya untuk bangun sholat malam, dan Allah merahmati wanita yang memercikkan air di wajah suaminya agar dia bangun sholat malam ya, dipercikkan di wajahnya, ngamuk suaminya, baru tidur aku, kau ngapain? Ya tentu melaksanakannya harus pakai strategi yang baik ya. Anda harus tahu persis bahwa oke, bisa kira-kira bangun tidak terlalu lelah, tidur sudah cukup gitu. Artinya kan kebersamaan, saling mengingatkan bersama-sama, saling mengingatkan begitu. Nah ini subhanallah, ini bertanya di bulan Ramadan, maka saya ingatkan di Ramadan kita masih tersisa waktu kita kurang lebih masih setengah bulan, 15 harian lagi. Maka subhanallah saya ingatkan betul, 10 hari yang terakhir nanti adalah hari termahal yang ada di Ramadan ini. Jadi jangan sia-siakan syariat yang Allah sampaikan, laksanakan. Anak-anak diajak dalam ketaatan itu, suami istri dalam ketaatan yang baik. Laksanakan syariat ini dengan baik, maka Allah akan memberikan pertolongan.